Intel akhir-akhir ini tuh sedang dilanda desas-desus kalau perusahaan mereka tuh ingin diakuisisi oleh perusahaan lain, yaitu adalah Qualcomm, karena secara market cap si Intel ini tuh jatuh banget, bahkan jauh di bawah AMD yang merupakan kompetitor mereka cukup lama di bidang CPU. Ya ini sebenarnya sih karena banyak hal ya, yang mana bisa kita bahas di lain video aja. Tapi intinya memang sekarang nih Intel sedang tidak baik-baik aja lah secara perusahaan. Tapi tentu tidak menutup kesempatan buat Intel merilis CPU generasi ke-15 mereka. Yang mana tuh kali ini Intel membawa dua tipe arsitektur CPU, yang mana di sini ada Lunar Lake untuk CPU mobile, dan yang kedua ada Arrow Lake S yang mana ditujukan untuk CPU high performance dan juga menjadi CPU desktop terbaru. Menariknya di sini gue udah megang nih motherboard Intel Arrow Lake tersebut, yang di sini gue dipinjamkan oleh Asus, yaitu untuk seri TUF Gaming Z890 plus Wi-Fi. Yes, motherboard ini pakai chipset Z890 yang nanti akan menjadi rumah dari soket terbaru, yaitu adalah LGA 1851. Dan juga ini adalah soket yang dipakai untuk CPU Intel Arrow Lake, yang dari logonya sih sepertinya nanti kita akan diperkenalkan dengan nama baru nih untuk CPU generasi ke-15 desktop ini. Ya, dengan sah di sini kalau CPU generasi ke-15 desktop akan menggunakan nama Intel Core Ultra 200. Ini meneruskan nama Intel Core Ultra 100 yang sebelumnya diperkenalkan lewat laptop terlebih dahulu. Jadi kayaknya Intel udah full reset nih nama-nama CPU mereka. Yang tentu ini bikin makin pusing lagi buat mengenali produk-produknya. Ya terserah mereka juga sih, itu kan business decision mereka sendiri. Sekarang kita bedah aja nih apa yang mereka tawarkan kali ini. Nah, akan ada 5 SKU yang bakal dirilis nanti, yaitu Intel Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K, dan Core Ultra 7 265KF, serta Core Ultra 5 245K dan juga Core Ultra 5 245KF. Nah, untuk penamaan F ini kita udah tahu lah kalau CPU ini nantinya nggak bawa integrated GPU di dalamnya. Secara konfigurasi jumlah core di sini tidak ada yang berubah dibandingkan Gen 14 sebelumnya. Tapi di Core Ultra 200 ini, Intel menghapus teknologi hyperthreading mereka. Untuk kenapanya gue udah pernah bahas dalam video terpisah. Intinya sih ini for the sake of power efficiency. Nah kalau kita intip nih mikroarsitektur yang baru di CPU Arrow Lake ini, Intel tuh terlihat sangat pede dengan e-core baru mereka. Yang di sini tuh punya IPC improvement sebesar 32% dibanding generasi sebelumnya. Yang arsitektur barunya ini dinamakan SkyMon. For your information aja, e-core ini tuh berfungsi untuk mengambil tugas-tugas multi-thread atau multi-core. Jadi ya dengan IPC segede itu rasanya nggak perlu lagi tuh hyper-threading, sehingga P-core-nya ini nantinya bakal difokuskan untuk single-threaded aja. Dan P-core Lion Cove ini hanya kasih IPC improvement sebesar 9% dibanding generasi sebelumnya. Jadi emang nggak begitu gede-gede banget sih. Nah, Intel sendiri sebetulnya lebih banyak fokus membahas sisi power efficiency pada CPU Arrow Lake ini. Banyak slide yang membicarakan rendahnya konsumsi daya ketimbang Raptor Lake sebelumnya. Dan bahkan saat gaming ada yang beda sampai 165 watt. Walau nih perlu dicatat data ini diambil bukan dari CPU-nya aja, karena mereka bilang di sini tuh total system, alias ini power se-PC-PC-nya. Dan dari summary ini, Intel akui kalau secara average FPS, CPU Arrow Lake terkencang nanti itu nggak akan lebih kencang dari 14900K sebelumnya. Tapi secara overall konsumsi daya itu turun sekitar 80 watt. Oke, selanjutnya menariknya Arrow Lake ini tuh jadi CPU Intel desktop pertama yang menggunakan desain chiplet, atau Intel sebut dengan tile design. Ya bisa dilihat di sini tuh terbagi menjadi beberapa tile, ada GPU, SoC, I/O, dan compute. Tujuannya Intel pakai desain seperti ini tuh supaya bisa membagi tiap-tiap tile dengan fabrikasi yang berbeda-beda, yang tentu ini akan menurunkan biaya produksi mereka. Kalau di Meteor Lake itu pakai kombinasi Intel 4 dan juga TSMC. Nah tapi di Arrow Lake ini Intel tuh sepenuhnya pakai TSMC. Karena di berita-berita terakhir ini tuh dibilang kalau Intel 20A itu di-cancel pengembangannya dan Intel lebih memilih move on ke Intel 18A. Ya ini sih dampak dari finansial Intel yang emang sedang berbenah. Jadi sekarang nih mau AMD, Nvidia, dan juga Intel semua tuh dibuat dalam satu pabrik yang sama di Taiwan. Dan ini tuh semua perusahaan chip Amerika. Ya just for your information aja sih. Oke, balik lagi ke Arrow Lake. Nah, nggak cuma mikroarsitektur CPU aja yang berubah, integrated GPU-nya pun kali ini juga sudah menggunakan arsitektur GPU Intel Arc,
Yap, jadi bakal punya fungsi ray tracing seperti GPU Intel Arc Desktop, tapi ekspektasi ya jangan tinggi-tinggi sebab ini kan integrated GPU pada CPU desktop kelas atas, yang harusnya sih nggak gimana-gimana lah performanya. Dan buat XMX Core alias Tensor Core-nya Arc di sini nggak ikut dibawa nih. Ya kurang lebih sih sama ya kayak integrated GPU RDNA 3 yang nggak bawa Tensor Core tersebut. Oh iya, hampir lupa nih, kalau di Arrow Lake ini akhirnya CPU desktop Intel tuh ke bagian NPU. Ya walau secara kemampuan sih emang nggak lebih kencang dari NPU yang ada di Meteor Lake, ya sekedar nice thing to have aja sih sebetulnya. Lebih detailnya mengenai si Intel Core Ultra 200 ini pada saat NDA live aja dan ketika memang bener-bener gue bisa megang barangnya. Karena untuk sekarang yang di on-cam itu hanya boleh si motherboard Z890 ini aja. Jadi kita akan bahas nih, apa sih yang membuat motherboard ini tuh berbeda dibandingkan motherboard Z790 sebelumnya. Oke, secara desain TUF Gaming Z890 ini tuh masih seperti motherboard TUF pada umumnya. Desain heatsinknya kotak-kotak dan serba warna hitam. Buat percolokan di sini masih di depan seperti motherboard biasa pada umumnya, sehingga ada kemungkinan Asus tuh masih menyimpan versi BTF-nya nanti. Untuk form factor di sini sendiri merupakan ATX dengan dimensi 30 x 24 cm. Oh ya, terakhir soal desain di sini tuh di Z890 TUF Gaming ada semacam aksesoris yang bertuliskan TUF Gaming ini. Nah, ini tuh bisa dipasang di samping heatsink motherboardnya. Jadi ya seperti menambah dinamika desain aja sih. Mungkin kalau kalian bosan sama desain bawaannya. Oke, sekarang kita bahas chipset Z890-nya sendiri. Nah, chipset ini tuh membawa 24 PCIe LAN dan dia tuh mendukung hingga 10 kali USB 3.2, 14 kali USB 2.0, dan 8 kali SATA 3. Tapi kembali lagi nih, tergantung dari vendor motherboardnya, apakah bakal memanfaatkan full fungsi dari chipset Z890 itu sendiri atau tidak. Nah, supaya kita bisa dapat gambaran tambahan, gue coba bandingkan aja nih motherboard Asus TUF Z890 dengan seri Z790 sebelumnya. Dari tabel perbandingan ini bisa dilihat kalau TUF Z890 ini nggak akan ada lagi slot PCIe 3.0. Dan untuk slot M.2-nya sekarang tuh mendapatkan support NVMe Gen 5. Serta untuk connectivity di sini akan membawa Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4 terbaru. Dan menariknya di sini tuh ada port Thunderbolt 4. Semoga ini menjadi mandatory layaknya motherboard X870 dengan USB 4-nya. Oke, selanjutnya kita lihat slot PCIe-nya itu letaknya ada di mana aja. Kalau kita lihat di sini tuh slot M.2-nya itu ada 4. Nah, untuk slot NVMe Gen 5-nya itu terdapat di paling atas. Untuk slot lainnya itu semua jalan di NVMe Gen 4 x 4 dan salah satu slotnya tersebut tuh bisa jalan di mode M.2 NVMe dan juga M.2 SATA. Kemudian buat slot PCIe x 16-nya di sini tuh ada 2 slot, yang mana di paling atas tuh jalan di PCIe 5.0. Untuk slot PCIe lainnya di sini ada 2 lagi, yang itu jalan di PCIe 4.0 x 1 dan satunya tuh jalan di PCIe 4.0 x 4. Motherboard ini juga memfasilitasi beberapa heatsink SSD. Ya, di sini ada heatsink super gede yang untuk slot paling atas karena itu memang kan jalan di NVMe Gen 5. Jadi ya memang perlu heatsink yang proper. Cuman ini desainnya tuh bisa aja gitu pakai tulisan TUF. Jadi ya cukup unik juga sih sebenarnya. Nah, untuk slot bagian bawah juga tetap mendapatkan heatsink walau memang lebih tipis. Tapi ya ini udah cukup sih untuk menjinakkan SSD NVMe Gen 4. Oke, tak lupa seperti biasa ciri khas motherboard Asus itu punya fitur Q Release untuk slot M.2-nya. Yang di sini tuh nggak perlu lagi pakai obeng dan baut untuk lepas pasang SSD-nya. Kita dengan mudah tuh tinggal tekan aja bagian ujung SSD untuk mengunci dan kembali tekan penguncinya buat lepas SSD tersebut. Nah, ini tuh sebenarnya udah harus jadi standar motherboard zaman sekarang sih, terutama untuk seri motherboard high-end seperti ini. Dan tentu nggak cuman di M.2 bagian atas aja, semua slot M.2 di sini tuh punya mekanisme yang sama. Walau perlu dicatat untuk heatsink bagian bawah ini tetap perlu dibuka pakai obeng dan baut. Oke, buat slot GPU-nya sendiri juga kebagian mekanisme Q Release, yang mana ini bakal mempermudah lepas pasang GPU-nya nanti. Kemudian kita lanjut nih ke bagian back panel I/O. Nah, di sini tuh cukup berlimpah karena ada 6 buah USB Type A, lalu ada 2 buah USB Type C, yang salah satunya itu jalan di Thunderbolt 4 dan satunya lagi jalan di USB 3.2 Gen 2 by 2. Yang kalau kata Asus di sini juga support display output alternate mode. Bukan buat display biasa, di sini juga kita dikasih DisplayPort dan HDMI. Jadi lengkap banget nih back panel motherboard ini. Sebetulnya kalau kita lihat slide Intel di Arrow Lake ini tuh bakal support Thunderbolt 5.
Jadi kalau di seri TUF ini masih pakai Thunderbolt 4, maka bisa ditebak Thunderbolt 5 ini tuh disimpan untuk seri ROG-nya. Dan soal connectivity-nya seperti yang kita ketahui di awal, di sini udah Wi-Fi 7 terbaru yang kayaknya ini udah jadi standar device-device keluaran 2024 ke atas. Terakhir buat software utility seperti biasa tentunya di sini ada Armoury Crate, RGB Aura Sync, dan tentunya software AI ala Asus seperti AI Cooling, lalu AI Noise Cancelling, dan juga AI Overclocking. Dan buat overclocking manual sendiri, tenang aja, di Z890 ini tetap difasilitasi. Walau gue belum boleh kasih lihat nih tampilan BIOS-nya, tapi teaser dari Intel ini tuh memberitahu kalau bakal ada banyak hal baru di overclocking Arrow Lake ini. Seperti misalnya overclocking base clock yang sekarang bisa dipisah antara compute dan SoC, serta bakal ada overclocking RAM baru karena di Arrow Lake ini dia tuh support RAM CUDIM DDR5. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau motherboard Z890 ini selain membawa soket Intel terbaru, motherboard ini juga memberi beberapa peningkatan seperti di sini dihilangkannya protokol PCIe 3.0 yang mana kita sepertinya udah harus move on nih untuk PC modern keluaran 2024 ke atas. Terus juga di motherboard Asus TUF ini akhirnya kita mendapatkan slot M.2 NVMe Gen 5. Dan juga di sini sepertinya Wi-Fi 7 sudah menjadi mandatory untuk chipset Z890 dan tak lupa juga di sini adanya port Thunderbolt 4 yang hopefully ini juga menjadi mandatory untuk motherboard Z890 karena di sebelah ya USB 4 itu juga menjadi mandatory, jadi ya biar bersaing secara fair aja nih. Dan tak lupa juga di sini untuk CPU Intel Core Ultra 200 itu udah nggak lagi support RAM DDR4 nih. Jadi buat kalian yang mau hijrah ke platform terbaru ini, pastikan kalian selain beli CPU dan motherboard baru, ya kalian juga harus beli RAM DDR5 yang baru supaya bisa nikmatin si Intel Core Ultra 200 ini. Terus di sini buat hasil testing, sorry banget nggak bisa gua kasih di video ini karena memang masih NDA untuk terkait testing performa CPU. Yang mana di sini di videonya ini tuh cuman boleh kasih preview mengenai Z890 aja. Dan memang gue juga sebenarnya belum megang CPU Intel Core Ultra ini. Ya, gue juga nggak tahu bakal dapat apa enggak. Tapi kalau memang beneran dapat sebelum tanggal NDA-nya diangkat, ya gue nanti akan bahas di channel ini. Jadi kita tunggu aja pembahasan mengenai performa CPU itu. So mungkin cuman itu aja sih yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga ya videonya bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT, pamit undur diri, see you on the next video.